Kita belajar dari beliau banyak malam hari ini tentang bagaimana mengatasi hidup yang pahit. Jadi rasa kecewa, patah hati, kehilangan, penderitaan, itu sebenarnya sisi lainnya adalah pelajaran. Ada banyak yang bisa diambil dari sana. Jadi mari kita tidak berhenti belajar. Kadang-kadang kita lupa belajar sehingga sesuatu itu lewat begitu saja. Maka marilah pengalaman negatif apapun kita jadikan sumber kebahagiaan. Dengan cara apa? Memposisikannya sebagai hikmah, sebagai pelajaran. Begitu mengalami kepahitan apa dibaca, alhamdulillah dapat pelajaran aku sekarang. Besok tidak tak ulang lagi nyari yang kayak gitu. Nah, itu paling tidak ada pelajarannya sekarang. Karena biasanya kalau yang negatif kita biarkan bunyinya negatif, tidak kita maknai sebagai pelajaran dan hikmah, ya dia akan jadi beban dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngasih labelnya bahwa ini pelajaran, maka dia akan jadi pendukung hidup kita. Antara beban dan pendukung itu kan jauh fungsinya. Sakit hati kita kalau kita maknai sebagai hikmah dan pelajaran, itu akan menguatkan hidup. Tapi kalau kita maknai sebagai kepahitan, penderitaan, dan beban, ya dia akan membebani hidup kita. Maka nasihat dari Schopenhauer ini penting kita perhatikan untuk mengambil pelajaran. Karena peristiwa-peristiwa pahit itu banyak nanti mengajarkan kita. Kenapa keinginan itu penderitaan? Nah ini, ya memang hidup itu penderitaan. Kenapa hidup itu penderitaan? Hakikatnya hidup itu terletak pada keinginan kita. Apa mesti, Pak? Orang itu menginginkan sesuatu mesti. Karena manusia itu punya ciri kurang. Ada ndak manusia yang tidak menginginkan apa-apa? Ndak ada. Setiap orang pasti menginginkan sesuatu. Pak, saya bebas dari keinginan, Pak. Iyalah. Bebas dari keinginan itu ya jenis keinginan juga. Ingin bebas dari keinginan. Tidak ada orang yang tidak menginginkan. Nah, menginginkan itu kan berarti ada yang kurang. Sederhananya kan begitu. Saya ingin sesuatu berarti kan ada yang saya tidak punya, ingin saya miliki. Karena saya ingin memiliki, sedangkan sekarang tidak punya, ini kan pahit. Berarti ada yang aku inginkan, sekarang aku tidak punya. Kan tidak enak itu. Saya ingin ngopi, kok tidak punya kopi, itu kan tidak enak. Ingin pacar, tidak punya pacar, tidak enak. Keinginan yang kita inginkan itu kan sesuatu yang kita tidak punya. Sementara hidup itu hakikatnya keinginan. Sedangkan keinginan itu pahit, sakit. Berarti hakikatnya hidup itu pahit. Penderitaan. Nah, lupa, tapi kalau keinginannya terpenuhi, kan senang, Pak. Iya, tapi senangnya sebentar, kata Schopenhauer. Kenapa senangnya sebentar? Karena kesenangan itu disenangi hanya sesaat saat keinginannya terpenuhi. Dan manusia punya namanya rasa jenuh, rasa bosan. Kalau sudah terpenuhi, lama-lama dia bosan. Bosan itu sakit. Tidak enak kan bosan itu. Kalian, Pak, saya ingin belajar filsafat, Pak. Ayo ikut ngaji filsafat. Begitu ikut sekian bulan, bosan, Pak. Sudah. Bosan itu kan pahit. Terpenuhi keinginanmu, tapi lama-lama bosan. Atau tidak bosan sih, tapi keinginanmu nambah. Kemarin sekedar punya HP, sekarang yo minimal HP yang 5 jutaan lah. Nah, ini kan keinginanmu nambah. Ketika nambah yo sakit lagi. Jadi
Begitu keinginanmu terpenuhi, alternatifnya dua. Muncul rasa bosan atau nambah keinginan baru. Dua-duanya tetap sakit. Itu yang menurut Schopenhauer, hidup itu ya memang penuh penderitaan. Ini mungkin agak ada pengaruh-pengaruh dari Buddhisme. Hakikatnya hidup itu pahit, jadi jangan kaget. Misalnya kalian patah hati, misalnya kecewa, misalnya ya wajar lah wong ya. Inilah hidup itu. Memang formatnya format penderitaan. Kenapa kok hidup itu menderita? Karena hidup itu hakikatnya adalah keinginan, will. Sementara keinginan itu pahit. Berarti memang hidup itu pahit. Memang sulit menemukan kebahagiaan dalam diri seseorang, tetapi tidak mungkin menemukannya di tempat yang lain. Jadi, ya memang di mana-mana, di banyak kajian, di banyak ceramah kita diingatkan bahagia itu di dalam hati kita sendiri. Ada dalam diri kita sendiri, dalam penerimaan kita terhadap apapun situasi hidup. Ya memang sulit seperti ini, tapi tidak ada alternatif yang lain. Tidak mungkin kita mencari kebahagiaan kok di luar diri. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar diri, kita akan sangat capek, sangat lelah. Kenapa? Karena yang di luar diri itu berubah-ubah, nilainya naik turun dan tidak pasti. Kuncinya tetap ada di dalam diri. Pak, saya bahagia kalau uang saya banyak. Berarti ketika orang sangat kaya harusnya pasti bahagia, ternyata juga tidak. Pak, saya bahagia kalau punya pasangan cantik, punya harta yang banyak, kemudian punya status yang tinggi. Banyak contohnya di TV-TV itu ya kurang apa. Jadi ganteng dan cantik, anaknya juga lucu-lucu, hartanya banyak, ndak habis sampai 7 turunan, tapi ya ndak lama kemudian jumpa pers terus mau cerai. Kenapa bisa begitu? Bahagia itu ternyata tidak di luar diri, tapi di dalam diri. Berarti apa? Perjuangan utama kita untuk meraih kebahagiaan itu sebenarnya tidak tergantung orang lain. Kuncinya tetap ada dalam diri kita. Mau sedih, mau seneng, mau depresi, atau mau longgar hati, itu kita. Orang lain tidak bisa ngatur dalamnya hati kita. Kita yang bisa ngatur diri kita. Nah, orang maki-maki kita, kalau kita tidak tersinggung, kalau kita tidak marah, ya kita tidak tersinggung dan tidak marah. Orang tidak ngapa-ngapain pun kalau kita membacanya versi sensitif, versi baper, ya mungkin orang maksudnya tidak ke situ, kita baca ke situ, terus kita sedih karepe dhewe. Kuncinya tetap ada dalam diri kita. Orang misuh-misuh misalnya, terus, oh kamu tadi maki-maki saya ya? Wah mohon maaf saya tidak paham kamu ngomong apa, santai saja ya. Loh kamu tidak tersinggung? Tapi orang ngomong biasa sekalipun kalau kamu baper, kamu tersinggungan, kamu membaca segala omongan orang sebagai yang menyakitimu, ya kamu akan sakit. Jangankan diomongi, dilihatin saja kamu marah. Kan banyak itu, ngapain dia lihat? Ya kan, cuma dilihat aja kamu baper. Kenapa? Yang bukan yang melihat yang tidak beres. Hatimu, batinmu yang memang kurang bahagia. Jadi tidak ada orang bisa menyakiti hatimu kalau engkau tidak mengizinkannya. Jadi kuncinya bahagia memang dalam diri kita. Oke. Baik, ini tips dari Schopenhauer beberapa. Ya, pikiran-pikiran beliau masih sangat luas. Silahkan yang tertarik. Beliau dikenal alirannya pesimisme.
Karena memang dasarnya hidup ini sakit, penderitaan. Dan ini strategi-strategi yang dia sampaikan untuk mengatasi penderitaan hidup. Jadi ketika kita patah hati, kata Sartre, saat itu juga kan muncul momen kita mempertanyakan diri kita, nilai kita, bakat kita. Di sini kita diingatkan diri kita. Aku kok ditolak ya, bahkan berkali-kali sampai 3 kali. Loh, aku ini nilaiku apa sih? Apa yang aku bisa? Kenapa kok aku tidak dicintai? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan ini mesti muncul. Loh, munculnya pertanyaan ini penting. Dalam rangka apa? Menemukan versi terbaik diri kita. Jadi pertanyaan kok aku ditolak ini, kok dia meninggalkanku? Apa aku tidak pantas dicintai? Apa aku tidak kapabel untuk dicintai? Ini kan pertanyaan yang menggugat diri. Ini penting. Kalau tidak ngalami patah hati, mungkin hidup kita flat saja. Ya wis dinikmati berhari-hari, sehari-hari seperti itu. Tapi begitu patah hati, begitu kecewa, itu kan kita bertanya pada diri kita, loh kok aku ditinggal? Salahku apa? Kurangku apa? Loh, bertanya kurangku apa ini kan penting dalam hidup kita. Kemarin-kemarin kan kita diminta untuk muhasabah, refleksi diri, mencari kekurangan diri. Yo kalau kita tidak mampu bertanya, akhirnya yo kita ditakdir patah hati biar bertanya beneran, kurangku apa? Jadi ada momen patah hati itu saatnya jadi titik tolak, kita bertanya pada diri kita, yang untuk selanjutnya kita membangun diri kita lebih tinggi. Apa karena aku ini cerewet ya? Apa karena aku ini ngeyel ya? Apa karena aku ini kalau diajak ngomong tidak enak ya? Itu kan saatnya introspeksi terus memperbaiki diri. Mengoptimalkan potensi diri. Dia tidak tahu saja. Sebenarnya aku itu bisa ini loh, bisa itu loh. Itu kan kamu mulai menggali kemampuan dirimu. Disitulah nanti bisa lahir the best version diri terbaik kita, karena kita menggali yang diawali dari rasa kekecewaan, rasa patah hati kita. Jadi jangan takut kecewa, jangan takut gagal, jangan takut putus, jangan takut patah hati, karena itu akan jadi momen titik balik, titik tolak kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang kan, wah saya takut Pak melakukan ini nanti kalau gagal. Loh kalau gagal kamu dapat pelajaran, kamu tambah kuat. Jadi kemarin mungkin kamu kurang ini, tapi begitu diputus, sekarang kamu tahu kekuranganmu dan besok mesti dihati-hati. Wah ini dulu itu aku putus karena aku ini orangnya ngeyel. Sekarang tak latihan tidak ngeyel, biar tidak putus lagi. Loh itu pelajaran berharga dalam hidup kita, patah hati itu. Itu yang nanti ditekankan oleh Nietzsche. Jadi dari hati yang patah itu akan lahir Übermensch. Versi terbaik diri kita. Yang apa? Yang mampu mengatasi diri, menaklukkan diri. Selama ini kita mengalir saja. Hidup kita tidak terkendali. Sekarang ditaklukkan. Kita mampu menaklukkannya setelah mengalami momen kekecewaan. Jadi kegagalan, kekecewaan, patah hati itu secara tidak sadar mendidik kita. Nah, meskipun pahit. Jadi memang seperti kata Konfusius ya. Belajar itu cara paling mudah ya meniru. Cara paling sulit itu berpikir sendiri. Cara paling pahit itu nunggu pengalaman. Kemarin diberi teori-teori muhasabah, introspeksi, tidak jalan-jalan. Ya sudah, alam mengajari kamu langsung dengan pengalaman patah hati. Otomatis mikir, salahku apa? Kurangku apa? Oh, itu. Kamu kan tanya begitu, nanti yang dengar pertanyaanmu langsung jawab banyak.
Kamu saja kemarin ndak mikir, kamu saja kemarin ndak peduli, pokoknya asik dunia milik berdua. Ah, sekarang sadari, kurangmu banyak, nyelewengmu banyak. Saatnya perbaikan. Di situ nanti lahir konsep Superman. Jadi Superman itu ya jangan dibayangkan kayak di film-filmnya DC atau film-film kartun. Nggak. Jadi Superman itu menjadi dirimu sendiri versi terbaik, menghidupkan mimpi-mimpimu sendiri. Sederhananya itu. Jadi bukan orang yang diperbudak di level apapun, tapi kamu tegak sebagai dirimu sendiri. Bagaimana mengatasi penderitaan? Ada 3 jalan. Melawan keinginan yang tidak semuanya bisa dipenuhi, sehingga melahirkan kekecewaan-kekecewaan. Kata Schopenhauer ada 3 jalur kita bisa menaklukkan keinginan itu. Yang pertama jalan estetis, yang kedua jalan etis, yang ketiga jalan asketis. Nah ini nanti bulet muter-muter ketemunya nanti di asketis, spiritual, agama. Yang pertama jalan estetis. Jalan estetis itu ya melalui estetika, katarsis, menghibur diri, melampaui diri, mengatasi ruang waktu. Misalnya melalui seni, itu kan estetik. Kalau kita lagi sumpek, stres, terus dengerin musik. Nah, waktu kita dengerin musik itu kan rasanya semua masalah melayang. Meskipun kalau headsetnya dibuka ya sumpek lagi. Jadi kenapa begitu? Musik memberi fungsi katarsis, meredakan, menyingkirkan masalah tapi sementara. Kalian yang bisa nari misalnya, kalau sedang sumpek, stres terus nari. Itu kan terlampiaskan kesumpekanmu dari tari. Tapi nanti begitu selesai nari ya sumpek lagi. Misalnya stres, kamu temenmu utang ndak bayar-bayar, terus kamu joget nari sak kapok. Kan lali waktu joget tapi. Tapi begitu sadar capeknya hilang, iya dia tetap belum bayar utang ternyata. Ya balik lagi kesadaran. Jadi seni bisa memberi katarsis, memberi pembersihan, pelampiasan. Tapi sifatnya sementara. Yang pintar ngelukis mungkin sambil ngelukis. Mungkin suka nonton film, ya nonton film. Seneng drama Korea, ya nonton drama Korea. Kalau stresnya panjang, nonton drama Korea ini maraton biasa ya. 16 episode dilihat dalam waktu sehari misalnya. Nah, itu kelihatan kalau sedang stres. Kenapa melarikan diri ke film, ke anu terus? Karena di kehidupan nyata mengecewakan. Jadi pelariannya ke estetik tadi. Kalau dibilang, kalau estetika kan sementara, biar tidak sementara, ayo terus-terusan estetik. Nah, jalan, tapi ya nanti kalau kamu kembali ke dunia nyata, ya masalahmu ketemu lagi. Jadi ini versi salah satu cara untuk mengatasi penderitaan tadi. Banyak keinginanmu yang tidak terpenuhi, tapi bisa dikatarsis lewat estetik. Ada jalan kedua. Jalan kedua ini jalan etis. Melakukan perbuatan baik. Karena berbuat baik ke orang lain itu membahagiakan, menenteramkan. Jadi kamu ujian lulus nilai tertinggi itu kamu bangga. Tapi kamu bisa lebih bangga lagi. Kamu bantu temanmu dan dia lulus dengan nilai tertinggi, itu lebih membanggakan. Berbuat baik itu menenteramkan, menenangkan. Jadi membuat kita merasa penting. Membantu yang lain, orang lain kan juga menderita. Kita mewujudkan keinginannya orang lain, meskipun keinginan kita belum terpenuhi, itu jauh membahagiakan. Ya kayak orang tua kita itu loh, saya susah ndak apa-apa, yang penting anakku berhasil. Nah ini keberhasilan anak itu membahagiakan, jauh lebih membahagiakan orang tua dibandingkan keberhasilannya sendiri.
Jadi kalian boleh mencoba karena berkontribusi pada orang lain itu kebahagiaannya jauh lebih tinggi. Levelnya kebahagiaan itu kan 4. Yang paling rendah mencari senang saja. Ini paling pendek durasi bahagianya. Jadi yang kedua lebih panjang, yaitu mencapai sesuatu, achievement, prestasi, kemudian mencapai goal yang sudah kamu tetapkan. Ini bahagianya jauh lebih panjang. Ada lagi yang lebih panjang lagi, yaitu contribution. Kamu berbagi, memberikan kebahagiaan pada orang lain. Itu bahagianya lebih panjang lagi. Dan ada bahagia yang tidak habis-habis, tidak selesai-selesai, yaitu apa? Ultimate good. Ultimate good itu melakukan kebaikan dan ikhlas. Puncak, tidak ada pamrih apa-apa. Itu jauh lebih membahagiakan. Nah, itu namanya jalan etis. Sayangnya, jalan etis ini juga masih terlibat dengan hidup nyata. Yang kadang-kadang mengecewakan juga. Kamu ingin berbuat baik pada orang lain, yang diberi perbuatan baik malah balasannya menyakitkan hati. Ingin cari kebahagiaan malah tambah mangkel. Nah, berarti apa? Jalur etis juga tidak permanen kebahagiaan yang diberikan. Ada jalur terakhir yang ditawarkan oleh Schopenhauer, yaitu jalur asketis. Jalur asketis ini ya seperti suluk-suluk yang ada dalam tasawuf. Membebaskan diri dari keinginan. Membebaskan diri dari godaan-godaan kesenangan duniawi. Jadi hidup tulus tanpa pamrih. Jadi keinginannya hanya mencari ridhonya Tuhan saja. Nah, ini jalur asketis. Ini lebih permanen mengatasi penderitaan tadi yang disebabkan oleh keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Berarti jalur asketis itu sudahlah semua keinginan dipotong, dijadikan satu saja keinginannya, yaitu Tuhan. Jadi membebaskan diri dari keinginan, tapi melakukan transendensi, satu-satunya yang diinginkan ya hanya Tuhan saja. Ini namanya jalur asketis. Melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, kontribusi yang tidak ada pamrih apa-apa selain Tuhan. Ini jalur asketis. Jadi meskipun beliau ini filosof eksistensialis, pesimis, tapi termasuk eksistensialis kategori teistik. Jadi yang masih bertuhan. Jadi filsafat itu ya macam-macam, tidak semua anti Tuhan seperti Nietzsche, ateis seperti Sartre. Yang bertuhan juga banyak. Baik, jadi ini 3 jalan yang mungkin diambil saat kita mengalami penderitaan. Biar tidak terlalu depresi, terlalu stres, teman-teman boleh milih. Jalan yang cocok apa? Ada pelarian sementara, ada yang lebih permanen, tapi ada yang lebih paten. Jadi yang lebih paten, yang asketis, yang lebih panjang durasinya, yang etis, yang paling pendek durasinya, yang estetis. Meskipun begitu, kata Kierkegaard, ya memang yang namanya cinta itu gandengannya penderitaan. Kenapa? Karena cinta itu tidak egois. Kata Kierkegaard, penderitaan itu bagian paling penting kalau kita ingin memahami cinta. Mustahil kita mengalami cinta sejati kalau kita takut terluka. Makanya tadi yang mau nyaman-nyaman saja, mau enak-enak saja, pasti akhirnya patah hati. Dan justru terlukanya di situ.
Begitu mencintai kita harus siap menderita. Kenapa? Di antara karakternya cinta, kalau versinya Ki Keket itu ya di balik itu ada rasa sakit. Jadi meskipun begitu, kalau cinta sejati dia tidak mudah menyerah. Justru kesusahan, kesulitan itu akan menguatkan cinta. Nah ini ceritanya banyak lah ya di sinetron-sinetron. Itu kan mesti sulit, tapi kan terus happy ending. Kalau udah happy ending ya mati bareng. Kan begitu cerita-cerita cinta itu. Tapi kan luar biasa. Penderitaan justru memperkuat. Cinta yang mulus-mulus saja ya hati-hati itu biasanya ya tidak terlalu rekat. Coba cinta itu dihalang-halangi, wah bisa. Romeo and Juliet itu kalau diizinkan tidak ada yang menghalang-halangi, ya mungkin jadi kisah cinta biasa, terus kawin, punya anak, gegeran, cerai. Dia jadi luar biasa karena banyak penderitaan di situ. Sehingga keterikatannya tambah kuat. Sehingga kata Ki Keket, penderitaan dalam cinta itu perekat. Jadi membuat tambah melekat kita. Cintanya tambah kuat. Oke, ya meskipun begitu jangan cari-cari masalah ya. Ayo kita cari penderitaan yuk biar tambahan ya tidak begitu. Biasanya ya mesti ketemu. Mungkin penderitaan dari luar atau dari dalam diri kita sendiri dan lain sebagainya. Pasti ada karena memang include dalam paketnya cinta itu penderitaan. Paling tidak penderitaan ketika kita mengalahkan ego. Menaklukkan ego itu kan sakit. Tapi dalam cinta ya syaratnya itu. Kalau ingin sampai pada cinta yang sejati. Baik, jadi ada kalimat dari Ki Keket itu, kita tidak bisa mengaku cinta pada seseorang kalau kita tidak mau sengsara demi dia. Kok di fase-fase sulit malah, wah ternyata berat pacaran sama kamu ini bisa saja ya. Ya sudah, berarti itu bukan cinta. Kemarin negosiasi. Jadi ingin nyari enaknya saja. Tidak hanya cinta dengan pasanganmu, cinta dengan Allah, cinta pada orang tua, cinta pada sahabat. Itu dibalik itu include kesulitan, include berat, include mungkin rasa sakit, rasa pahit. Tapi itulah yang menguatkan. Jadi tidak usah khawatir misalnya demi cinta kita pada Allah maka tidur kita kurangi. Sepertiga malam kita bangun itu kan berat. Enak-enaknya tidur disuruh bangun. Tapi di situ justru rasa kedekatan kita dengan Allah tambah kuat. Sama orang tua juga begitu. Mungkin membantu orang tua apa, itu kan rasanya berat. Tapi di situ kita tambah dekat dengan orang tua. Maka jangan menghindari rasa sakit dan penderitaan. Kok saling mencintai begitu ada rasa sakit dan penderitaan bubar, itu kemungkinan belum cinta. Ya masih dagang lah, masih aku untung apa, kamu untung apa. Kok untungmu lebih besar, wah nggak enak, gantilah. Nah, itu masih dagang namanya. Kamu kok enak terus, aku yang susah terus, enggak lah. Nah, justru orang mencinta itu ya kalau bisa engkau bahagia, aku susah enggak apa-apa. Itu kan kalau dalam agama nama lainnya orang mencintai itu kan sampai di level ikhlas. Seperti yang kita bahas dulu. Jadi sebenarnya kata Subhanallah, kita itu punya fitrah prokreasi, punya fitrah dorongan biologis untuk berketurunan. Dalam rangka apa? Melanjutkan hidup kita, melanjutkan cita-cita kita. Makanya istilahnya Schopenhauer, the will to life. Kita sadar bahwa hidup kita ini terbatas. Setua-tuanya orang kalau zaman ini paling usianya berapa?
Sementara keinginan kita tidak terbatas. Oleh karena itu muncul dorongan untuk melanjutkan keturunan, untuk prokreasi. Nah, dorongan ini sifatnya fitrah. Nanti ada basis teorinya tentang keinginan ini. Ini yang disebut will to life. Kita kan terbatasi oleh kematian. Tapi cita-cita kita bisa lanjut tidak mati, dilanjutkan oleh keturunan kita. Melanggengkan spesies manusia kita. Nah, dorongan untuk melanjutkan spesies, untuk melanjutkan keturunan, itu terus dibungkus dengan istilah-istilah seperti cinta ini. Makanya kata Schopenhauer sebenarnya konsep cinta itu ilusi, itu menipu. Hakikatnya apa? Dorongan untuk berketurunan. Jadi hakikatnya di situ. Kuncinya apa? Keinginan. Manusia merasa ingin dan merasa butuh. Maka dia ingin mewujudkannya. Biar tidak kelihatan terlalu vulgar mungkin kalau sekedar birahi,